Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Starot Indonesia dan kali ini kita lanjut lagi di pembacaan seputar percintaan untuk zodiak Scorpio. Halo Scorpio, dimanapun kalian semua berada, saya selalu berharap kalian dalam kondisi sehat-sehat, baik-baik, selalu diliputi cinta kasih ilahi dimanapun kalian semua berada, penuh berkah juga tentunya ya. Dan saat ini pembacaan kita tentang percintaan dengan judul bagaimana perasaannya kepada kamu, perasaannya ke kamu. Oke, untuk zodiak Capricorn dimanapun kalian semua berada, pembacaan ini untuk kalian semua. Dan perlu diketahui pembacaan ini adalah pembacaan yang bersifat general reading, sehingga dalam pembacaan ini bisa resonate untuk kamu, bisa juga tidak resonate untuk kalian semua, dengan pemikiran, dengan logika bahwa setiap orang yang mempunyai zodiak yang sama itu dibedakan secara Sun, Moon, Rising, dan Venus yang berbeda-beda. Maka untuk resonansinya itu persentasinya bisa 50-50 atau bisa lebih dominan positif 80% atau sebaliknya. Jadi untuk akurasi sebaiknya bandingkan video ini dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus teman-teman kalian dimanapun berada ya. Dan kalau teman-teman ingin dibacakan secara personal, bisa menghubungi saya secara pribadi melalui informasi yang sudah tertera di kolom deskripsi video yang ada di bawah ini. Oke, kita lanjut. Perasaannya kepada kamu, bagaimana perasaan si dia kepada kamu saat ini? Kita lihat ya untuk zodiak Capricorn untuk kalian semua. Oke, saya bagi 3 dulu, 2, 3, dan ini sini, dan lalu taruh di sini. Oke, kita lihat. Oke. Ini perasaan sebenarnya kamu dituliskan pada orang lain dan itu semuanya. Oke. Nah, di sini dari kartunya ya, kalau secara pribadi dia tipikal orang yang cukup kerasan pada dirinya sendiri juga. Dia adalah orang yang mungkin berasal dari keluarga yang tidak biasa, dalam artian tidak biasa di sini sudah melewati banyak asam garam kehidupan, sudah banyak tersadarkan, terawaken, terbangun lah secara kehidupan baik lahir maupun batin. Kalau dilihat dari kartunya ya, ada kata Tower di sini. Dan orang ini mungkin kalau dia mengekspresikan dirinya ke lingkungan sekitar, dia agak keras, mungkin kelihatan emosional, mungkin kata-katanya kasar. Mungkin kalau ke orang lain, tapi karena tema ini adalah tema percintaan, mungkin dia ke kamu lain. Nah, di sini kalau saya lihat secara perasaan sebenarnya ke kamu, kalau dia ke kamu itu dia tipikal orang yang sekalipun dia tahu tentang dirinya mungkin agak kasar, emosional mungkin, tapi ternyata dia ini ya belajar juga untuk bagaimana cara mengendalikan dirinya. Dan kelihatan dari kartu The Temperance, dia ke kamu itu kayak ibaratnya kamu itu mampu mengimbangi dia. Mengimbangi sini bukan berarti kalian saling baku pukul terus siapa yang menang, bukan ya. Jadi, tapi lebih ke bagaimana kamu tuh ternyata mampu menghandle dia. Karena kamu tahu bagaimana selaknya dia, di mana dia punya saklar, ya dia juga akhirnya bisa menyesuaikan dirinya dalam hal percintaan, terutama ketika dia dekat atau menjalin hubungan sama kamu. Kalau saya ini terjadi ya. Jadi kayak di sini kalau perasaannya sedang ke kamu, dia memang ada tujuan jangka panjang dalam kehidupannya. Jadi sekeras-kerasnya orang ternyata toh luluh juga gitu loh. Jadi mungkin kalau dia sudah berumah tangga atau kalau dia langgeng sama kamu pun, nah orang ini kemungkinan dia pasti akan kerasan atau bela-belain kehidupan rumah tangganya dia ketika ada masalah.
Dia bakal lebih membela membela keluarganya dia lah jatuhnya kayak gitu. Nah, dia ini tipikal orang yang setidaknya berusaha untuk mencari solusi dalam kehidupannya dia, dan bahkan secara perasaan dia melihat bahwa kamu ini bisa menjalin hubungan sama dia. Menurut dia ya, wah ini pasangan yang sepadan sama aku. Bahkan feedback kamu ke dia itu justru malah membuat dia itu berubah. Berubah dalam artian dia akhirnya mampu melihat perspektif lain dalam kehidupan dia secara pribadi. Bahkan mengubah cara pandangnya dia tentang bagaimana dia harus merespon hal-hal yang beragam di luar sana. Jadi kayak dia yang orangnya cukup tahu tentang kehidupan yang begitu sulit. Ketika kamu hadir, dia merasa bahwa kehidupan ini tidak harus dibawa serius banget, gak perlu. Dia merasa kehidupan ini harus balance dan stabil, tenang-tenang aja, gak perlu terlalu bengkrengan. Jadi kayak kamu itu, eksistensi kamu itu pun dari perasaan dia sebenarnya sama kamu adalah dia ingin dalam situasi yang penuh dengan lika-liku ini, kamu memberi dia support, dan dia pengen kamu itu menjadi tambatan hatinya dia pertama dan terakhir. Dan di sini saya lihatnya kamu itu adalah sosok pribadi yang ya maybe you like an angel, maybe mungkin kamu adalah kalau secara physically mungkin dia merasa menang banyak kalau seandainya kamu bersama dengan dia dan kamu tahu dia seperti apa. Menang banyak di sini seperti misalnya kalau kamu cantik itu bonus, kalau kamu ganteng itu juga bonus juga buat dia. Bukan berarti dia tidak punya penampilan yang bagus, enggak. Tapi dia dibalik dibalik ini semua kayak kamu tuh punya sisi sisi dalam diri kamu itu menurut dia itu berlawanan, tetapi berlawanan di sini sebagai suatu penyeimbang dalam kehidupannya dia. Kalau dia minusnya, kamu positifnya, kayak gitu. Dan di sini saya melihat bahwa dari kalau temperance ini, kalau dari perasaannya si dia kepada kamu, dia ingin kehidupan ini lebih terarah lagi. Dan ketika dia menginginkan hal itu terjadi, ternyata Tuhan melalui alam semesta ciptaannya menyadarkan dia melalui banyak cara, hal, atau problematika dalam hal percintaan dia di masa lalu, sehingga dia akhirnya harus mengerucutkan fokusnya dia itu tertuju kepada figur, sosok, tokoh pribadi atau seseorang yang memang betul-betul dia butuhkan saat ini, dan ternyata itu kamu, kayak gitu. Ya, Tuhan itu bekerja secara misterius ya kan. Dan di sini dia sangat antusias dan bersemangat. Jadi kayak ketika mungkin kamu udah tahu dia orangnya mungkin kasar atau mungkin dia punya banyak minus, tapi di satu sisi ketika dia berhadapan sama kamu, dia berusaha untuk low, dia berusaha untuk kayak menurunkan volumenya, dalam artian dia berusaha untuk lebih balance. Jadi kayak kamulah mungkin di satu sisi yang tahu kekurangannya dia, bahkan yang tahu sisi kelemahannya dia juga mungkin kali ya. Dan di sini dia sudah punya bayangan tentang kehidupan dia di masa depan ketika bersama-sama kamu. Dia pengen kayak kamu udah tahu aku seperti apa, aku tuh sayang sama kamu, dan bahkan aku tersadarkan bahwa kamu tuh juga mungkin lebih dewasa daripada aku, atau kamu ternyata bisa membuat aku lebih menghargai kehidupan aku yang seperti apa untuk ke depan. Jadi ya life goals-nya itu sudah kelihatan. Jadi memang perasaan sebenarnya adalah memang percintaan hubungan jangka panjang. Dan dia merasa ya memang sih dia tahu, dia sadar bahwa kedekatan dengan kamu itu penuh tantangan. Tantangan ini datang dari dirinya juga sih. Lebih besar mungkin ke dia. Mungkin ada konflik tersendiri, tapi di satu sisi dengan eksistensinya kamu itu malah membuat dia tuh ada dukungan, ada support, ada penyemangat, ada harapan tersendiri untuk dia lebih yakin lagi ke kamu. Dan di sini kalau dilihat lagi, kalau ke arah kamu itu dia, nah dia di sini mungkin saya nggak tahu ya secara spesifik karena ini juga general reading, tetapi kayak kamu tuh mampu membuat dia itu terdiam dalam artian gini, ketika kamu merespon dia,
mungkin sebagai bentuk yang sama setara kerasnya, dia akhirnya mau nurut mendengar. Dan kalau dia ke arah kamu itu dia ngalir nih, dia ngalir. Ini ibaratnya dia, ini kamu, dan ini ibaratnya tujuan dalam kehidupannya dia. Dia kayaknya bisa mengarungi kehidupan ini dengan begitu baik dan tenang. Jadi kayak, ya saya berharap ini bukan sebuah pelarian dari masalah dia di masa lalu, tetapi saya berharap ketika saya baca ini pun juga, kalau bahkan secara intuitif pun saya merasakan tidak sampai ke sana banget, karena ada dua kartu yang seimbang di sini. Dan di sini saya melihat dia ke kamu itu kayak ibaratnya kamu tuh sebuah pengecualian, kayak gitu. Dibanding orang lain, kamu adalah sebuah pengecualian dari tingkah lakunya yang mungkin berkesan kasar, mungkin dari prinsip ketegasan yang dimiliki layaknya seorang komandan. Mungkin dia kayak kamu tuh, kamu adalah pengecualian karena mungkin kalau dia pria misalnya, siapa sih yang tidak luluh ketika dia punya pasangan seorang wanita yang lembut atau yang bisa mengatasi ganasnya singa. Ibaratnya dia singa, kamu tuh kayak wanita cantik yang meluluhkan dia, atau mungkin kayak The Beauty and the Beast atau apalah kayak gitulah. Ini saya coba untuk mengimajinasikan seperti itu supaya setidaknya teman-teman nangkep apa sih itu, kayak gitu. Dan di sini kalau dia ke orang lain, nah dia ini nggak tahu ya, terlepas ini benar atau tidak, tapi kartu ini saya dapat satu hal. Dia ini mungkin player, dia ini mungkin dulunya dalam kehidupan masa lalunya dia itu player, playboy mungkin, atau dia playgirl mungkin. Dia terlalu banyak PHP-in orang, mungkin karena begitu juga mungkin dia dapat hukuman karma, dan akhirnya dia tersadarkan, dan akhirnya Tuhan pertemukan kamu dengan dia, dan melalui kamu juga dia mungkin pelan tapi pasti mungkin sudah mulai tersadarkan dan mulai agak berubah, ada perubahan, dan akhirnya dia melihat ada sebuah tujuan jangka panjang bersama dengan kamu. Dan di sini kalau dia pribadi secara niat tersembunyi, mungkin kalau nggak tahu ya apakah orang ini yang kamu suka ini orang seorang pelaut atau orang yang kerja di luar kota, atau mungkin kalian sempat LDRan kalau kalian menjalin hubungan, atau kalau enggak mungkin kalian ketemu sama dia dan kamu tahu identitasnya dia, ternyata dia itu tidak tetap di satu kota, atau dia mungkin ke kamu dan dia ketemu di satu kota tapi ternyata kalian tuh beda asal misalnya. Jadi skenario macam-macam ya. Aku dapatnya itu ini nih energinya universe kayak wah. Banyak sekali yang aku dapat dari universe energinya, frekuensinya. Dan di sini kartunya niatnya dia itu sebenarnya hidup itu adalah sebuah pilihan. Itu temanya, itu kata kuncinya dulu deh. Jadi kayak dia itu ingin agar supaya dia ketika berurusan dengan pekerjaannya dia atau hal-hal yang berurusan dengan karirnya dia itu sudah ada pijakan, sudah ada titik aman di mana oke, aku udah berumah tangga misalnya, oke, aku udah punya pasangan, aku nggak mau lain-lain lagi, dan setidaknya kamu adalah option pertama dan terakhirnya dia, itu yang dia inginkan. Dan dia berharap dari niatnya ini dia pengen kamu itu menjadi orang yang mengubah kehidupannya dia dengan momentum baru. Dan di sini Two of Wands ini kan bicara tentang decision, pilihan, tinggal selangkah lagi lah. Tapi di sini ibaratnya orang yang meninggalkan sebuah kehidupan di masa lalunya dia. Jadi kayak kamulah masa depan, future-nya dia. Dan di sini dia pengen kayak kalau seandainya kamu dengan dia ini jadian, atau kalau kalian ini pacaran ya, dia pengen kamu tuh tetap stay ya sama aku sekalipun kita LDRan misalnya. Atau kalau seandainya kalau kalian langgeng, dia tuh pengen ngajak kamu tinggal sama dia di luar kota atau tempat di mana dia ditempatkan, atau kalau dia dimutasi misalnya, kayak gitu contohnya. Dan di sini kalau niat yang tersembunyi dia tuh memang dia ingin meninggalkan kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru bersama dengan kamu. Jadi saya harap kamu ngerti lah untuk situasinya dia saat ini. Oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Saya Angel Star Indonesia, sending you angel blessing. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen video-video yang saya upload. Dan saya yakin bahwa video ini juga akan bermanfaat untuk kalian semua sebagai ranah hiburan. Dan ketika teman-teman juga mau support saya dengan klik like, subscribe, kalian juga membantu saya secara tidak langsung untuk lebih bersemangat lagi untuk bisa mengupload video-video yang terbaru lainnya. Thank you banget guys. So love you. I'm so love you all.
Terima kasih. Namaste dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Thank you, Capricorn. Thank you. God bless you ya. Angel blessings.